Welcome to podcast Bincang Ruang, a podcast where we will dig deep into the topic of architecture and see how its width affects human-to-human interaction. Its length embodies the most complex philosophical problems, and its height affects human spirituality. Sit back and listen to how the space around you is built with multidimensional paradigm. Halo, kembali lagi bersama gue di podcast Bincang Ruang. Jadi udah agak lama gue berhenti merekam podcast karena ya nggak tahu, hidup mulai berat dan gue mencapai titik jenuh dan gue capek ngerekam setiap 1 minggu sekali dan tidak ada yang dengar. Dan ya gue rasa konsistensi itu susah ya. Ya dan ketika hidup juga mulai berat, mulai banyak pekerjaan, load pekerjaan banyak, sampai rumah malam terus, belum lagi ada masalah-masalah rumah yang perlu dibereskan. Lu mulai banyak tanggung jawab kehidupan yang dilempar ke lu gitu di umur 20-an akhir. Mulai mencapai umur 30. Ya gue gak tahu apa gue sendiri yang merasa begini atau lu semua juga bisa ngerasain apa yang gue rasain. Jadi dulu ketika umur 20-an awal, ketika baru lulus kuliah, masih gue masih mungkin masih ada idealisme sendiri, masih ada pandangan optimis tentang dunia gitu. Dan ya masih mengejar Indonesian Dream gitu. Bahwa kekayaan itu bisa kita capai apabila kita bekerja keras. Kesuksesan itu bisa kita capai apabila kita terus bangkit. Kehidupan yang ditampilkan di TV, di media sosial, kehidupan glamor, kehidupan berkecukupan, lebih dari berkecukupan, kehidupan dengan penuh kemewahan, itu bisa dicapai apabila kita bekerja keras, kita tidak pernah berhenti, kita tidak pernah menyerah, terus lakukan apa yang kamu lakukan. Apabila kamu jatuh, bangkit lagi, lakukan lagi, evaluasi, lakukan lebih baik lagi. Dan pada akhirnya lu bisa mencapai kesuksesan tersebut yang kalian impi-impikan gitu. Dan ketika di umur 20-an akhir gitu, ya lu mulai memandang dunia dengan skeptis gitu dan kehidupan akan begini-begini saja dan permasalahannya itu sistematis dan struktural, dan karena itu tidak ada cara untuk menerobos barrier dari struktur tersebut, tidak ada cara untuk menerobos sistem tersebut. Lu harus ikut dalam sistem sosial, sistem ekonomi, struktur sosial, struktur ekonomi tersebut, dan lu cuma bisa ambil bagian di situ, dan lu nggak bisa menerobos itu. Ya mungkin bisa, tapi kemungkinannya hanya ya di bawah 10% lah. Mungkin cuma 1, sekian persen, atau mungkin cuma 0,1 atau 0,01% ada orang yang akhirnya bisa mencari cara untuk menerobos sistem tersebut, struktur tersebut, dan akhirnya menjadi sukses. Dan itulah cerita-cerita orang yang dulunya tidak berkepunyaan,
akhirnya bisa sukses gitu. Dan itu ceritanya sangat di cerita-cerita orang yang dulunya ekonomi ke bawah dan tiba-tiba bisa menjadi uh, orang super kaya gitu. Itu paling hanya satu dari sekian juta orang gitu. Dan itu cerita orang yang seperti itu sangat diglamorkan, sangat divulgarize, sampai-sampai kita hanya melihat itu saja dan menjadikan itu sebagai kebenaran bahwa kita bisa mencapai itu. Tapi kita tidak melihat 999,999 orang lainnya yang gagal meskipun sudah melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan, seperti yang orang-orang itu lakukan. Dan kita, karena cerita-cerita orang sukses tersebut sangat diglamorkan, kita menjadi tidak bisa melihat cerita-cerita orang yang gagal itu. Padahal jumlahnya lebih banyak orang yang gagal. Gagal dalam artian bukan terjerat hutang dan kehidupannya berakhir dan sengsara, enggak. Gagal itu maksudnya gagal mencapai kesuksesan tersebut. Hidupnya mungkin ya biasa-biasa aja, berkecukupan, tapi ya gitu-gitu aja gitu. Tidak seperti yang diimpi-impikan ketika gua berumur 20-an awal gitu. Tidak seperti yang ditampilkan yang penuh dengan kemewahan, penuh dengan kekayaan, penuh dengan kelebihan gitu. Jadi terminologi yang gua maksudkan gagal itu yang seperti itu. Gagal mencapai kesuksesan yang didamba-dambakan ketika umur 20-an. Itu yang gue maksud. Dan ya begitu. Ketika udah umur 20-an akhir ya lu mulai mencapai titik lu bisa melihat faktanya gitu. Lu bisa melihat probabilitas, persentase untuk mencapai itu sangat kecil dan ya lu cuma bisa berusaha, berdoa, dan lu mulai berhenti untuk berharap. Mulai belajar untuk legowo dan berdamai dengan keadaan yang mungkin akan begini-begini saja sampai nanti gitu. Tapi gue tetap hopeful bahwa apa yang gue mimpi-mimpikan itu mungkin tidak tercapainya di gua gitu. Tapi mungkin tercapainya itu di anak gua atau cucu gua. Satu langkah lebih maju dan mungkin langkah-langkah itu tidak bisa terlalu besar sampai bisa gua wujudkan di lifespan gua gitu. Dan gua mulai menerima kenyataan itu dan ya begitulah. Jadi di umur 20-an akhir ini sudah mau mencapai 30, gue mulai bisa melihat itu. Bahwa di luar sana banyak bapak-bapak gitu di kantor atau di mana yang ya begitu-begitu aja. Hidupnya begitu-begitu aja. Tidak kekurangan, tidak kelebihan. Jadi begitu. Gue menolak untuk menerima ilusi bahwa semua orang bisa sukses, semua orang bisa mencapai kemewahan tersebut. Karena kalau kita berbicara angka, which mean itu adalah fakta, sangat slim. Ya, misalkan aja ketika lu mau dioperasi, dan resikonya adalah lu kehilangan hidup lu kalau lu mengambil operasi tersebut. Tapi kemungkinan operasi tersebut bisa berhasil hanya 0,01%. Kira-kira lu mau ambil nggak operasi tersebut? Dan kalau lu ambil, lu bisa menjadi superhuman. Lu punya kekuatan superhuman. Tapi kemungkinan berhasil hanya 0,01%. Dan kalau lu gagal ya lu kehilangan nyawa lu gitu. Lu mau ambil nggak itu? Jadi gue melihat kesuksesan dan kemewahan, kekayaan yang berlebih itu seperti itu gitu. Tentu ada banyak tawaran-tawaran untuk mengambil resiko. Resikonya sangat besar.
dengan menjanjikan kesuksesan tersebut. Tapi kalau melihat fakta dan melihat angka ya itu sangat kecil probabilitasnya, dan gue nggak mau ambil resiko itu, dan gue menolak untuk gue dioperasi. Kalau kita metaforakan, gue nggak mau ambil operasi yang kemungkinan suksesnya hanya 0,01%, meskipun itu operasi untuk menjadikan gue superhuman di atas manusia-manusia lain. Tapi kemungkinan berhasilnya hanya 0,01%, dan resikonya kehidupan lu hilang, kehidupan lu, itu metafora bahwa kehidupan lu jadi hancur dan lain-lain. Gue menolak untuk mengambil itu, dan gue mulai berdamai dengan ya lebih baik yang normal-normal saja. Tidak perlu terlalu tergesa-gesa, tidak perlu termakan ilusi-ilusi tersebut. Cukup menemukan kedamaian di hidup lu sendiri, di hidup gua sendiri, dan menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Bahwa kebahagiaan itu gak perlu lu mencapai hal-hal yang seperti itu gitu. Mungkin kebahagiaan itu cukup dengan lu bisa makan burger atau McD dengan bungkus BTS di hari ini. Mungkin kebahagiaan hanya cukup seperti itu saja, dan tidak perlu seperti yang diglamor-glamorkan di media sosial gitu. Dan ketika lu tidak mengambil langkah terlalu maju dan tergesa-gesa juga, resikonya juga lebih kecil dan hidup lu lebih stabil gitu. Ya gue gak tau, gue mungkin udah kayak bapak-bapak nih ngomongnya, yang udah bicaranya tentang kestabilan dan lain-lain. But that's life, man. You gotta move on, and you gotta swallow the truth, swallow the fact, and you must live with it, and you move on with your life. Ya begitu lebih. Ya jadi begitu. Mungkin gue juga lagi memikirkan untuk podcast ini, karena 1 minggu sekali dengan durasi 1 jam sepertinya sangat berat. Kalau gue lakukan sekali-sekali mungkin 1 jam bisa, tapi kalau seminggu sekali 1 jam itu sangat berat. Karena tidak semudah itu memikirkan konten, memikirkan apa yang mau gue bicarakan di minggu depan. Belum lagi gue juga kekurangan SDM, gue melakukan semuanya sendiri, gue editing sendiri, dan gue rekam, misalnya gue rekam hari ini, mungkin besok atau lusanya gue editing, dan besoknya baru gue bisa upload. Dan itu udah makan waktu 3-4 hari kan. Dan dalam 1 minggu itu berarti hanya tersisa tinggal 3 hari lagi. Dan gue hanya punya waktu 3 hari untuk bisa memikirkan apa yang akan gue bicarakan selanjutnya di podcast ini. Dan it takes too much from me. So gue memikirkan beberapa hal. Mungkin gue akan mengurangi durasi, mungkin gue akan mengurangi jeda antar episode 1 dengan episode lainnya. But I don't know, I'll figure it out. Dan ya bagi pendengar yang mungkin hanya sekitar ya 10, 40, mungkin ada beberapa episode yang 70, hampir 80. Gua harap kalian bisa mengerti. Dan ya begitulah. Mungkin kita lihat aja nanti gimana podcast ini. Dan baru-baru ini ada berita tentang seorang mungkin seleb gitu ya, yang terkena kasus pelecehan seksual gitu. Jadi ada satu perempuan yang tiba-tiba speak up setelah 3 tahun. Dia tiba-tiba speak up di
akun Twitternya bahwa dia mengaku pernah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh seleb ini gitu. And I don't know, kayak semua orang bisa aja bikin cerita untuk mencari ketenaran atau mencari sensasi gitu. Dan jadi gue nggak tahu mana yang benar. Sejauh ini kita belum tahu. Sedangkan di pihak yang lain juga bilang bahwa dia tidak pernah melakukan itu. Dan di satu pihak yang lain bilang ya lu pernah melakukan itu. Dan jadi cuman adu argumen aja, tidak ada bukti, tidak ada bukti nyata gitu, hanya pengakuan dari dua orang. Mungkin yang pihak yang lainnya juga dibantu oleh beberapa temannya yang juga memberikan kesaksian gitu. Tapi masalah-masalah pelecehan seksual itu memang permasalahan yang menurut gue sangat kompleks. Gue nggak mau mempermasalahkan masalah mereka gitu. Gue mau membahas hal yang lain. Gue jadi kepikiran setelah gue mendengar kasus ini, gue kepikiran tentang konsep konsen ya. Itulah sebuah konsep yang menurut gue sangat rancu gitu. Dan mungkin orang sangat, apalagi di zaman sekarang ya, orang sangat mendewakan konsep konsen tanpa memikirkan bahwa ada risikonya juga gitu. Dan mungkin ada hal-hal yang perlu dipikirkan. Jadi konsen itu harus dilakukan secara verbal kan. Ketika lu memberikan konsen secara verbal, itu baru dinyatakan sah bahwa lu mau melakukan itu, melakukan aktivitas seksual itu atau apapun itu. Dan itu harus dilakukan secara verbal. Ini dalam artian ya begitulah ya. Ya gue rasa udah dewasa semua kan, jadi udah ngerti. Dan harus ada konsen baru bisa. Tapi resiko dari itu adalah dengan adanya konsen itu, kita sebagai sebuah masyarakat atau sebagai sebuah society itu mengkerdilkan dinamika hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu, atau laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, apapun orientasi seksual kalian. Jadi kita mengkerdilkan kompleksitas dinamika hubungan manusia gitu. Karena apa? Konsep konsen itu kan harus verbal gitu. Padahal ada cara-cara lain selain verbal, seperti gestur, kedipan mata mungkin. Terus menurut gue cara berpakaian gitu, itu juga salah satu gestur-gestur untuk memberikan makna tertentu gitu. Ya tentu gue bukan menyalahkan gender tertentu karena memakai pakaian tertentu gitu ya. Makanya membolehkan pihak lain melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab terhadap gender tersebut, gue tidak membenarkan itu. Tapi kita harus bisa studi itu kan, harus bisa melihat bahwa itu memang ada faktornya juga. Di beberapa kasus memang ya kita lihat aja kenyataannya bahwa ketika lu sedang mungkin mau pacaran atau mau dating pertama kali dengan seseorang yang baru, lu pasti memakai pakaian terbaik lu untuk memberikan makna, memberikan arti, atau memberikan kesan yang mendalam, kesan yang tergantung lu mau memberikan kesan apa gitu. Itu ada arti tersendiri gitu kan ketika lu pakai pakaian tertentu gitu. Dan juga gestur-gestur itu juga memberikan arti tersendiri yang bisa ditangkap oleh pihak yang lainnya gitu. Jadi tidak selalu, jadi itu adalah sebuah konsep
yang kompleks gitu kan. Tidak bisa kita kerdilkan hanya menjadi verbal saja gitu. Maksud gue adalah dinamika antara, for the sake of this podcast, gue hanya menyebutkan laki-laki dan perempuan aja ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi gini, resiko dari konsep konsen itu adalah itu akan merusak dinamika antara laki-laki dan perempuan yang udah bertahun-tahun kita bentuk. Lu bisa bayangin sebuah film romantis. Gue kasih waktu mungkin sekitar 2 detik atau 3 detik. Pikirkan film yang paling romantis yang membuat kalian bisa bisa gitu. Dan kalian bayangkan momen paling romantis di film tersebut. Ketika si cowok sedang bareng ceweknya gitu, dan suasananya mulai romantis, mulai build up gitu. Mulai ada sparks antara si cowok dan si cewek ini. Dan mereka mulai mendekat. Tangan mereka mulai bersentuhan tanpa sengaja gitu. Dan tubuh mereka mulai mendekat satu sama lain. Dan mereka masing-masing bisa merasakan hembusan nafas satu sama lain gitu. Dan lagu romantis mulai diputar di background. Dan sudah mulai build up, dan tiba-tiba, aku boleh nggak pegang tangan kamu? Dan itu merusak semua build up yang sudah diusahakan oleh kedua pihak selama beberapa hari mungkin. Dan itu langsung merusak suasananya gitu. Dan apa banget sih? Kalian ngerti maksud gue nggak? Ya jadi gitu. Jadi udah ada suasana dan mungkin sudah ada gestur-gestur, tubuh mereka sudah mulai mendekat dan lain-lain, dan kita tetap harus memberikan konsen gitu. It's very stupid, I'm sorry. It's very stupid. Gue nggak tahu. Jadi apa ada jalan tengahnya ya? Gue juga nggak bilang bahwa kita nggak perlu konsen gitu. Tetap perlu, tapi apa ada jalan tengahnya gitu? Yang juga nggak kaku-kaku banget gitu. Dan gue tahu kaum perempuan lebih kencang dalam menyuarakan konsen ini, karena secara statistik juga kita bisa tahu bahwa kaum perempuan itu lebih banyak menerima pelecehan seksual, gue tahu. Jadi kaum perempuan juga lebih bersuara untuk bisa mendukung konsep konsen ini. Itu gue tahu. Dan tapi dari sisi laki-laki gitu ya, juga serba salah gitu. Kalau lu udah ada build up, udah ada suasananya mendukung, dan tiba-tiba lu harus, aku boleh nggak cium bibir kamu? Apakah para perempuan juga mau seperti itu gitu? Kayak kesannya kamu kaku banget sih, kamu kok kaku banget sih, nggak bisa lebih luas apa? Ini kan suasananya udah oke gitu. Kenapa kamu harus kayak gitu sih, nanya-nanya yang merusak suasana? Tahu aku jadi udah nggak niat lagi. bukannya kayak gitu ya. Jadi ada dinamika hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak perlu verbal gitu. Ada suasana, ada gestur, ada ya tadi yang seperti gue bilang, ada cara berpakaian dan lain-lain gitu. Dan kenapa harus selalu verbal gitu? Kita kan sebagai manusia, kita juga bukan makhluk yang bodoh gitu. Kita juga bisa
berkomunikasi lewat gestur, kita bisa berkomunikasi lewat pakaian, kita bisa berkomunikasi lewat warna yang kalian pilih di pakaian kalian, dan itu kan kompleks. Dan ketika kita mengecilkan itu menjadi hanya konsen verbal, itu menjadi sebuah ejekan dari intelektualitas manusia gitu. Jadi anggapannya manusia tuh tidak mampu menerima sinyal-sinyal tersebut yang non-verbal gitu. Dan satu lagi adalah, let's say hari ini gue melakukan tindakan seksual dengan seseorang gitu, secara sadar ataupun tidak sadar, dan gue enjoy the moment. Mungkin karena suasananya yang mendukung, mungkin karena hal-hal lain gue nggak tahu. Ya mungkin sedikit karena minum bir jadi lebih rileks, jadi lebih bisa menerima hal-hal yang di luar yang biasanya. Dan gue melakukan itu dan gue enjoy the moment. Tapi 1 tahun kemudian, ketika selama 1 tahun gue sudah mengalami berbagai macam hal, dan ketika udah 1 tahun itu, gue mulai klik dan gue menyesal dengan apa yang gue lakukan di hari itu. Dan karena itu udah jangka waktu udah 1 tahun, gue sudah tidak bisa mengingat bahwa gue itu enjoy di momen itu. Yang bisa gue ingat hanya gue menyesal, gue merasa jijik, gue melakukan itu. Dan gue mau itu diputar balik. Gue mau itu tidak kejadian gitu. Dan gue jadi akhirnya mulai denial. Dan gue mulai menganggap kejadian itu bahwa itu tidak konsen. Apakah hal-hal seperti itu mungkin ya? Karena lu bisa konsen di hari ini, belum tentu lu konsen di besok gitu. Karena lu berubah pikiran dan lain-lain. Jadi kan apa yang mau gue sampaikan adalah sangat subjektif tergantung individunya, dan sangat subjektif tergantung waktunya gitu. Belum tentu apa yang lu konsen hari ini, lu konsen di kemudian hari. Belum tentu apa yang lu anggap konsen dengan cowok yang satu, lu anggap konsen dengan cowok yang lainnya. Tergantung persepsi. Ketika ada Tom Cruise yang siul-siul, hey, girl, ke lu, dan lu pasti terkelepek-kelepek gitu, karena itu Tom Cruise gitu. Tapi ketika ada abang-abang di pinggir jalan yang cantik gitu, ya, apa nih, pelecehan. Jadi sangat subjektif kan, tergantung orangnya, tergantung kondisinya, tergantung apakah orang itu ganteng atau cantik, apakah orang itu desirable, apakah orang itu orang yang lu mau untuk mengatakan hey cantik dan atau sekedar bersiul. Sangat subjektif dan sangat ambigu sekali gitu. Dan itu gue serius bertanya bahwa kalau misalnya hari ini gue melakukan hal ini dan gue enjoy the moment, tapi gue 3 tahun kemudian gue menyesal melakukan itu gitu. Karena ya mungkin selama 3 tahun gue menjalani ya contohnya mungkin gue belajar agama lebih dalam lagi dan gue akhirnya gue menyesal 3 tahun yang lalu gue melakukan itu. Karena 3 tahun kan kita berkembang dan cara pikirnya mungkin akan berbeda. Dan gue menyesal gue melakukan itu di 3 tahun yang lalu. Nah berarti kejadian di 3 tahun lalu itu apakah terjadi di luar kehendak gue? Itu yang gue tanya. Apakah kejadian 3 tahun lalu itu terjadi di luar kehendak gue? Karena di 3 tahun mendatang atau di saat ini, gue menyesal gue melakukan itu di 3 tahun yang lalu gitu. Jadi tuh it's very ambiguous gitu, it's very kompleks, dan gue rasa nggak bisa hitam putih. Kita hanya apakah ada konsen verbal dan lain-lain. Nggak bisa kayak gitu. Itu sangat kompleks dan kita nggak tahu kondisi psikologis orang tersebut. Kita nggak tahu kondisi psikologis gue apakah sama 3 tahun
yang lalu dengan sekarang. Kita manusia tuh sangat kompleks, nggak bisa kayak gitu aja. Dan satu lagi, itulah masalah-masalah tentang konsen yang tadi gue udah bilang. Jadi ada beberapa hal yang gue nggak tahu apakah ada studinya, apakah ada penelitiannya, dan apakah sudah memperhitungkan risiko-risiko tersebut gitu, memperhitungkan bahwa konsep konsen ini bisa merusak dinamika antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi meniadakan gestur-gestur fisik, meniadakan makna-makna yang lain gitu, yang kita anggap kita tidak mampu menangkapnya gitu. Dan semua ditiadakan, dan yang dianggap berlaku hanya konsen secara verbal. It's very stupid. Very stupid. Emangnya lu mau setiap lu mau melakukan sesuatu lu harus nanya dulu. Ketika lu sudah berada di dance floor gitu dan lu udah berdansa bareng whatever you want gitu. And then you must ask, aku boleh gak pegang tangan kamu? Iya boleh, udah pegang tangan. Aku boleh gak lebih dekat 1 senti ke kamu? Iya boleh. Aku boleh gak Aku boleh gak menatap mata kamu? Oh iya boleh. Aku boleh gak ngobrol-ngobrolin hal-hal yang agak flirting, boleh gak? Oh ya boleh. Aku boleh gak cium dahi kamu? Sorry, sebelum itu aku boleh gak peluk kamu? Oh ya boleh. Aku boleh gak cium dahi kamu? Oh ya boleh. Jadi setiap langkah lu harus nanya gitu, dan itu merusak dinamika romantis antara perempuan dan laki-laki kan. Emang lu mau kayak gitu? Dan itu adalah resiko dari konsep konsen kan, bahwa semuanya dinyatakan boleh kalau lu udah konsen verbal gitu. Dan bersiul aja bisa dianggap itu pelecehan seksual kan. Gua nggak habis pikir gitu. Apakah aku boleh bersiul ke kamu? Apakah aku boleh menatap kamu? It's very stupid. Gue nggak bilang bahwa nggak perlu ada konsen. Gue bilang sekali lagi bahwa iya perlu ada konsen, tapi gimana jalan tengahnya? Gue pernah denger di mana dan gue lupa. Mungkin di satu negara apa gitu, gue lupa, ada peraturannya tentang konsen, bahwa yang gue suka dari peraturan ini bahwa dia tidak berusaha untuk meniadakan dinamika tersebut, tidak berusaha untuk meniadakan gestur-gestur tersebut. Jadi peraturannya adalah sesuatu hal bisa dinyatakan itu melecehkan secara seksual ketika sudah dilakukan dan pihak yang keberatan sudah menyatakan bahwa dia tidak mau, tapi pihak yang melakukan ini terus melakukannya padahal sudah dibilang tidak mau gitu. Di momen dia tetap melakukan ketika orang yang satu sudah menyatakan tidak mau, itu baru bisa dinyatakan pelecehan seksual gitu. Dan menurut gue itu it's very smart gitu. Jadi mereka mencari jalan tengah bahwa tetap ada gestur-gestur lain. Karena ketika kita mendekati seseorang atau melakukan pendekatan secara romantis atau secara seksual kan juga tidak mungkin kita verbal terus kan. Pasti ada gestur-gestur tertentu yang lu tangkap sinyalnya gitu. Oh, oke, ini gua I'll make my move gitu. Dan ketika ada sinyal berikutnya, oke, I'll make my move. Seperti itu. Dan kadang-kadang tebakan lu bener, kadang-kadang tebakan lu salah gitu. Bisa aja lu menangkap sinyal yang salah gitu. Bisa aja orang lainnya kedip ke orang di belakang lu dan lu kira, oh ini kedip ke gua nih, oke deh gua deketin. Bisa aja kan seperti itu. Dan ketika lu menangkap sinyal yang salah dan lu melakukan gerakan
pendekatan yang tidak diinginkan, itu belum termasuk pelecehan seksual. Tapi ketika sudah ditolak, oh sorry, gua nggak mau kamu dekat sama saya, gua nggak mau gua kedip bukan ke lu gitu, gua nggak mau, sorry ya. Dan ya lu, oh sorry, gua kira lu tadi kedip ke gua, sorry ya. Nah lu kayak gitu, dan ya itu oke, jadi itu tidak termasuk pelecehan seksual, kecuali ketika sorry gue tadi kedip bukan ke lu, gue nggak mau dekat sama lu, atau gue nggak mau melakukan hubungan sama kamu, dan lu tetap ngelakuin, itu baru dianggap pelecehan seksual di momen itu. Dan menurut gue ya mungkin itu jalan tengahnya seperti itu gitu. Jadi tetap ada dinamika yang non verbal antara perempuan dan laki-laki, dan itu tidak ditiadakan karena adanya konsep konsen. Seperti itu. Dan lagi, konsen yang secara verbal itu, permasalahan berikutnya adalah secara verbal itu kan sangat sulit dibuktikan ya. Yang mendengar hanya dua pihak, hanya gua dan lu yang mendengar. Jadi ketika nanti misalnya mau diadili juga, ya gak ada buktinya gitu. Buktinya cuma perkataan gua dan perkataan lu. Yang satu pihak bilang, enggak udah konsen. Yang satu pihak bilang, enggak belum konsen. Kan udah ngomong. Loh enggak, saya tidak ingat kamu sudah ngomong. Kan bisa kayak gitu. Terus jadi apa buktinya gitu? Karena cuma antara dua pihak kan. Dan itu hanya verbal, tidak ada bukti tertulis, tidak ada bukti tercatat dan lain-lain. Jadi gimana cara buktiinnya gitu? Dan ya itu permasalahan dari konsen gitu. Dan itu yang harus dipikirkan. Dan dari apa yang kita bahas ini, dari apa yang gue bahas ini, menurut gue makanya gue sangat encourage perempuan untuk bisa mengembangkan dirinya supaya tidak takut untuk bilang tidak gitu. Kalau lu emang gak suka ya lu bilang tidak. Dan ketika orang itu tetap melakukan setelah lu bilang tidak, itu baru pelecehan seksual. Dan ya kadang, karena seringkali alasan yang dibuat adalah ketika itu seperti panik dan seperti kaku, gak berani ngapa-ngapain, gak berani menolak karena saking takutnya dan saking shock. Kalimatnya shock ya, saking shocknya dan gak bisa ngapa-ngapain. Come on guys, come on girl, you're better than that. Kalian tuh gender yang kuat gitu, perempuan itu lah gender yang kuat gitu. Lu jangan takut untuk bilang enggak gitu. Menurut gue itu sih kuncinya. Kuncinya lu jangan takut bilang enggak gitu ketika ada sesuatu hal yang tidak lu inginkan dilakukan ke lu gitu. Menurut gue seperti itu sih kuncinya. Gue gak tahu apakah ada studinya sih tentang konsen ini, karena menurut gue ada banyak masalahnya, ada banyak keambiguitasannya, ada banyak potensi. Kayak misalnya begini, lu lagi di bar sendirian dan di pojok ruangan ada perempuan, dan perempuan itu terus ngeliatin lu. Dan ketika mata kalian bertemu, perempuan tersebut mengedipkan matanya ke lu, dan lu ngerasa, oh ini kayaknya perempuan ini pengen untuk gue melakukan suatu tindakan nih. Terakhirnya lu mulai mendekati perempuan itu, dan akhirnya lu tau lah cerita lanjutannya sampai di kasur dan lain-lain. Dan kemudian di hari esoknya perempuan tersebut menuntut elu karena pelecehan seksual, karena perempuan tersebut tidak pernah memberikan konsen secara verbal. Dalam artian elu dijebak. Bisa ada kejadian seperti itu kan? Ada pihak-pihak yang memberikan sinyal-sinyal yang sengaja
dan sengaja tidak memberikan konsen secara verbal dengan niat memang untuk menjebak dan mempeloroti elu gitu. Bisa aja kan ada kejadian seperti itu. Dan itu kan harus dipikirkan gitu. Itu kan harus dipikirkan. Apakah gestur-gestur fisik, sinyal-sinyal fisik itu dianggap tidak ada, dianggap tidak valid gitu. Yang dianggap valid itu hanya yang verbal. Itu kan bisa potensi orang bisa dijebak gitu. Memberikan sinyal ketika udah kejadian, enggak, gue gak pernah secara verbal memberikan konsen, lu udah melakukan pelecehan seksual ke gue. Bisa aja kayak gitu. It's very fucked up, you know. Tapi gue gak tahu ya, mungkin memang gak ada cara lain yang lebih baik untuk melindungi kaum perempuan. Gue pun juga gak mau kejadian tersebut terjadi ke perempuan-perempuan di dekat gue gitu. Dari pelecehan seksual gue pun juga gak mau. Ya mungkin untuk sekarang sudah cukup baik dengan adanya konsep konsen mungkin ya. Dan mungkin memang tidak ada cara lain yang lebih baik. Dan bahwa ada resiko-resiko dan ada dampak-dampak negatif, ada cost-nya, ada harganya. Ya mungkin itu worth to take gitu ya mungkin untuk saat ini. Tapi menurut gue ada banyak yang harus dipikirkan sih tentang konsep konsen ini. Dan yang lebih fuck up-nya lagi kan, konsen ini ditarik sampai ke dalam hubungan suami istri kan. Dalam artian jadi sangat panjang gitu urusannya. Kalau kalian udah suami istri dan salah satu pihak sudah memberikan sinyal-sinyal gestur-gestur fisik yang mengundang, dan lu menangkap sinyal itu dan lu menjawab sinyal itu dan lu melakukan bagian lu, tapi tidak pernah kejadian ada konsen secara verbal, apakah itu tetap dinyatakan konsen gitu? Lu ngerti kan maksud gue? Jadi hubungan dinamika antara perempuan dan laki-laki itu sangat kompleks. Tidak bisa hanya dikerdilkan hanya sebagai verbal gitu. Makanya jadi aneh gitu. Kalau sampai ditarik ke hubungan suami istri kan berarti ini adalah loophole yang never ending gitu. Loophole yang gak bakal terselesaikan ketika sudah di dalam pernikahan pula gitu. Dan it's very fucked up, very scary if you think about it. Dan menurut gue pihak yang dirugikan adalah laki-laki sih dalam hal ini. Ya gue tahu kita harus melindungi perempuan juga, bahwa perempuan banyak mengalami pelecehan seksual, kita tahu kita harus lindungi itu, dan mungkin laki-laki juga punya part di situ. Tapi kalau kebijakannya seperti ini dan tidak ada jalan tengahnya, menurut gue laki-laki sangat rugi banget sih. Karena laki-laki di-expect untuk melakukan move gitu. Yang nembak siapa? Laki-laki. Yang ngelamar siapa? Laki-laki. Yang melakukan pendekatan siapa? Laki-laki. Perempuan itu hanya ada satu jokes, gue lupa dari komedian mana, tapi gue dengernya ini dari podcast awal minggu yang dibawakan oleh Adrian Kalbi. Dan dia bilang bahwa perempuan itu gampang. Perempuan itu hanya tinggal lay down, bersantai, and think about London. But we, men, we need to be England. Gue terjemahin bagi kalian yang gak bisa bahasa Inggris. Perempuan itu gampang. Perempuan itu hanya tinggal duduk diam, santai, sambil memikirkan tentang London gitu, tentang London. Tetapi laki-laki itu harus menjadi Inggris. And that's very smart gitu. Bahwa memang gue gak tahu, mungkin memang sudah insting atau naturalnya seperti itu. Laki-laki memang diciptakan untuk yang mengejar, memberikan atraksi. Kalau burung merak, mereka ngembangin buntutnya untuk bisa
diterima oleh si perempuan gitu. Dan perempuan hanya tinggal seleksi aja. Benda, bendi, ketiban jadi. Oh lu yang gue pengen. Lu enggak, sorry ya. Jadi perempuan role-nya itu menyeleksi gitu. Dan laki-laki role-nya adalah memberikan pertunjukan agar bisa diterima oleh perempuan tersebut. Dan itu kan udah puluhan juta tahun memang seperti itu dinamika antara laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan memang harus menyeleksi gitu. Dan laki-laki ya harus memberikan pertunjukan, menjawab sinyal, melakukan tindakan, memberikan atraksi, memberikan pertunjukan untuk bisa diterima kan oleh perempuan. Istilahnya seperti lamaran kerja gitu. Lu harus bisa meyakinkan bahwa lu layak menjadi pasangan perempuan tersebut seperti itu. Dan perempuannya ya perusahaan tersebut, perempuannya tinggal seleksi. Lu gak cukup baik buat gua, lu cukup baik buat gua, dan lain-lain. Dinamikanya kan seperti itu. Dan dengan adanya konsep konsen ini menurut gua bagi laki-laki menjadi sangat ambigu gitu. Kapan gue harus melakukan gerakan untuk deketin perempuan ini, kapan gue harus apakah ini sinyal untuk gue boleh mendekat gitu. Dan ketika udah ada sinyal dan gue malah justru nanya, sorry, tadi lu ngasih sinyal ya ke gue boleh deketin lu gak? Itu kan malah turning down perempuannya gitu. Perempuannya juga jadi gak nafsu juga, jadi gak niat juga. Ini apa sih cowok kok kayak gini? Iya kan? Jadi itu merusak dinamika antara perempuan dan laki-laki gitu. Mengkerdilkan kompleksitas hubungan antara perempuan dan laki-laki. Jadi permasalahan itu sangat kompleks dan try to think about it gitu. Lu coba pikirin lebih dalam dan gak bisa konsen. Dunia ini gak hitam dan putih gitu. Gak bisa konsen atau tanpa konsen. Kita coba cari tengah-tengahnya lah. Gak bisa kayak gitu menurut gue. Dan dampaknya apa ya? Bisa merusak society kita gitu. Mungkin angka pernikahan jadi menurun dan lain-lain. Gue gak tahu dampaknya apa. Ada studinya gak sih yang kayak gini-gini? Gue gak tahu. Dan kayak gitu. Kalau mungkin lu punya argumennya, mungkin lu punya referensi studi yang sudah mempelajari tentang hal ini, apa yang gue bahas tadi, dampak dari konsen, dan gimana pengaruhnya terhadap society kita, gimana pengaruhnya terhadap dinamika hubungan antara perempuan dan laki-laki dengan adanya konsep konsen ini. Mungkin ada studinya. Kalau lu punya referensi dan apa gitu, lu mungkin bisa coba leave it in the comment section gitu. And maybe we can talk about it, we can discuss about it, because this topic is very interesting and I really love to talk about it, discuss about it with people who are expert in this kind of thing. And gue gak tahu, mungkin gue berusaha untuk menjadi seobjektif mungkin tanpa menyudutkan gender tertentu. Gue berusaha untuk itu, gue sangat berusaha untuk itu. Dan ya gue harap kalian semua bisa mengerti maksud gue dan you really think about it gitu. And that's it for this episode. And mungkin kita ketemu lagi mungkin 2 minggu lagi atau gimana, gak tahu gue udah mulai capek sebenarnya. Gue mau mulai menurunkan jangka waktu antar episode dengan episode gitu, menjadi mungkin 2 minggu atau 1 bulan sekali, gue nggak tahu, nanti kita lihat aja nanti. Dan thank you buat kalian yang sudah mendengarkan. See you in the next episode. Goodbye.